Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Dibuatnya video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas asas-asas manajemen dengan dosen pengampu Bapak Fahri Esos NAP. Maka dari itu, materi yang kami pilih dalam jalannya video kali ini adalah fungsi actuating dalam manajemen. Oke guys, saya Sahrudan selaku moderator yang akan membimbing jalannya video kali ini. Langsung saja ya guys ya, check it out. Oke guys, sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal jangan terlalu sayang. Aduh, lo booming gak tuh? Maka dari itu, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 11 orang yang ikut berpartisipasi dalam pembuatan video kali ini. Langsung saja ya guys ya, saya perkenalkan mereka. Perkenalkan, nama saya Adelia Yolanda, NPM 2022281. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saupi, NPM 2022284. Perkenalkan, nama saya Isnawati, NPM 2022299. Perkenalkan, nama saya Lisa Azahra, NPM 2022301. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi, NPM 2022307. Perkenalkan, nama saya Mutia Aljahra, NPM 2022315. Perkenalkan, nama saya Penny Mutia, NPM 2022321. Perkenalkan, saya Sahrudan, NPM 2022327. Perkenalkan, nama saya Salama, NPM 2022328. Perkenalkan, nama saya Wina Triani, NPM 2022333. Perkenalkan, nama saya Zelveno Naps Karisma dengan NPM 2022336. Pengertian fungsi pengarahan actuating secara umum. Pengertian actuating atau pengarahan adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif secara efisien, agar terwujudnya tujuan dari perusahaan, karyawan, bahkan masyarakat. Fungsi pengarahan actuating dalam manajemen. Fungsi actuating dalam perusahaan atau organisasi mengarah kepada beberapa penekanan terkait kegiatan untuk pengertiannya. Hal ini akan membuat pergerakan terkait cara membimbing,
sampai mengatur sumber daya manusia sehingga bersinggungan dengan fungsi dalam tupoksinya. Penerapan fungsi pengarahan akan bergantung kepada instruksi atasan, sehingga mereka harus bisa memahami potensi sampai kondisi sumber daya manusia yang ada. Hal ini penting dilakukan supaya instruksi tersampaikan dengan baik sesuai dengan potensi masing-masing personal. Namun, ada satu hal yang penting dalam membangun pengarahan efektif, yaitu dengan melakukan orientasi. Orientasi merupakan kegiatan yang memberikan pengarahan, sehingga pekerjaan dapat terarah lebih efektif dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Biasanya, orientasi ini dilakukan untuk karyawan baru atau magang, berbeda dengan orientasi lembaga pendidikan. Kegiatan ini ditunjukkan untuk membangkitkan semangat dan melakukan arahan yang kelas terkait cara beradaptasi, serta membangun budaya baru perusahaan. Budaya ini tentunya harus diperhitungkan agendanya, sehingga agenda tidak akan melebihi batas dan terfokus kepada tujuan fungsi pengarahan dari atasan ke bawahan. Namun, di akhir kegiatan harus ada apresiasi yang tepat terkait kepesertaan pegawai barunya. Tujuan fungsi pengarahan activating ada 5. Yang pertama, menciptakan kerjasama yang lebih efisien. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. Yang ketiga, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Yang keempat, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi staf kerja. Yang kelima, membuat organisasi berkembang secara dinamis. Jadi, yang berperan dalam pencapaian tujuan tersebut adalah pimpinan. Karena dalam hal ini, pimpinan yang selalu mengusahakan suasana kerja yang meningkat dengan diberikan motivasi dan prestasi supaya bawahannya lebih semangat dalam bekerja. Prinsip pelaksanaan activating dalam manajemen. A. Prinsip mengarah pada tujuan. Tujuan pokok dari pengarahan tampak pada prinsip yang menyatakan bahwa makin efektifnya proses pengarahan akan semakin besar sumbangan bawahan terhadap usaha mencapai tujuan. Pengarahan tidak dapat berdiri sendiri, artinya dalam melaksanakan fungsi pengarahan perlu mendapatkan dukungan atau bantuan dari faktor-faktor lain seperti perencanaan, struktur organisasi, tenaga kerja yang cukup, pengawasan yang efektif, dan kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan bawahan. B. Prinsip keharmonisan dengan tujuan. Orang-orang bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan yang mungkin tidak mungkin sama dengan tujuan perusahaan. C. Prinsip kesatuan komando ini sangat penting untuk menyatukan arah tujuan dan tanggung jawab para bawahan. Hal yang harus dipenuhi untuk melakukan fungsi pengarahan activating. 1. Kepemimpinan. Kepemimpinan pada sebuah pengarahan merupakan skill yang harus dipenuhi karena berperan penting dalam pelaksanaannya. Hal ini biasanya tertanam dalam diri seseorang supaya bisa mempengaruhi sumber daya lainnya untuk sesuai dengan tujuan perusahaan. Jiwa kepemimpinan juga biasanya bisa ditemukan jika seseorang diberi wewenang dan diberi ruang aktualisasi diri, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat proses pembentukan karakter untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan tersebut. 2. Moralitas diri. Moralitas yang akan berhubungan dengan karakter seseorang ini pastinya bisa merubah cara pandang orang tersebut, sehingga akan mempengaruhi tingkah laku dan cara berpikirnya, sehingga akan berpengaruh juga terhadap pengambilan keputusannya. 3. Cara komunikasi. Cara komunikasi merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam memenuhi fungsi pengarahan, memberikan instruksi dan kapan harus memotivasi bawahannya. 4. Insentif atau perangsang merupakan hal yang penting karena bisa membuat seseorang melakukan sesuatu dengan spontan. Hal ini dilakukan untuk mencapai fungsi pengarahan yang ideal sehingga bisa membuat kebijakan lebih rigid dan terarah. 5. Melakukan supervisi. Supervisi dalam kasus ini memiliki peran penting untuk melakukan sebuah controlling dan pengarahan dari atasan ke bawahan. Supervisi juga sangat dibutuhkan untuk arahan yang jelas sehingga mampu mencapai rencana organisasi atau perusahaan yang jelas dan tepat. 6. Disiplin. Disiplin merupakan sikap yang baik dan harus dipenuhi oleh seseorang manajer karena bisa
bisa menjadi pemicu untuk anggota lainnya. Hal ini juga bisa menjadi nilai plus dari atasan kepada bawahan sehingga mereka bisa lebih mempercayai dan menaati atasannya. Beberapa elemen pengarahan dalam manajemen. Yang pertama, ada yang namanya koordinasi. Koordinasi adalah fungsi yang harus dilakukan oleh seorang manajer agar dapat suatu komunikasi atau kesesuaian dari berbagai kepentingan dan perbedaan kepentingan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Yang kedua, motivasi. Memberi motivasi kepada karyawan merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen perusahaan. Dengan memberikan fasilitas yang bagus dan gaji yang cukup, maka kinerja para karyawan dalam perusahaan pun akan optimal. 3. Komunikasi. Komunikasi antara para pimpinan dan karyawan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tantangan dalam menjalankan fungsi actuating dalam manajemen. 1. Tingkah laku manusia. Tidak ada salahnya bagi bagian manajemen tingkat atas mempelajari ilmu psikologi, antropologi, sosiologi, psikologi sosial, dan ilmu lain yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. 2. Hubungan manusia. Kendala yang menjalankan upaya fungsi manajemen actuating berikutnya yaitu mengenai hubungan antar manusia. Ketiga, kepemimpinan. Tantangan berikutnya yang akan dihadapi ketika melakukan upaya actuating atau pengarahan yaitu masalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang menjadi hal utama yang penting dipelajari oleh manajemen. 4. Komunikasi. Tantangan menjalankan fungsi manajemen actuating yang terakhir yaitu berkaitan dengan perihal komunikasi. Kemampuan dalam berkomunikasi merupakan hal dasar yang harus dikuasai oleh setiap pemimpin. Dengan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, seorang atasan dapat menyampaikan perintah, laporan, berita, ide, gagasan, pesan, informasi yang mudah dipahami bawahannya. Bagian penting dalam fungsi pengarahan atau actuating. Yang pertama, perintah. Perintah merupakan hal yang memiliki kewenangan luas. Namun, akan ada beberapa aspek yang bisa membedakannya. Salah satunya adalah dengan adanya perintah khusus dan umum. Kedua perintah ini berbeda berdasarkan arahan yang bisa dilihat dari fungsinya. Kedua, perintah tertulis. Perintah ini akan bersifat lebih formal karena mengedepankan formalitas dalam bentuk dokumen. Terdapat instruk jelas dilengkapi dengan legalitas dari petinggi, sehingga kekuatan perintahnya lebih akurat. Yang ketiga, perintah informal. Jenis perintah informal bisa dilihat dari cara penyampaiannya, sehingga perintah ini lebih bersifat lisan dan mengarah kepada pengumuman. Namun, semua anggota harus tetap mematuhinya. 4. Ada yang namanya instruksi. Instruksi merupakan hal yang penting dalam melakukan sebuah pengarahan, namun harus tetap sesuai kepada jalur koordinasi yang ada. Nah, lalu di sini ada karakteristik fungsi actuating dalam manajemen. Nah, lalu di sini yang pertama itu adalah pervasive function. Itu adalah sebuah bentuk pengarahan yang digunakan di berbagai tingkatan organisasi atau perusahaan. Lalu yang kedua itu adalah continuous activity. Di sini fungsi actuating harus dilakukan secara terus-menerus tanpa henti selama perusahaan atau organisasi tersebut berjalan. Jadi di dalam hal ini itu dilakukan secara konsisten dan cara dan kualitas pengarahannya itu harus terus berkembang. Lalu yang ketiga itu adalah human factor. Human factor adalah perilaku manusia yang mana perilaku ini tidak sulit diprediksi dan bersifat kompleks. Fungsi manajemen actuating ini sangat berkaitan erat dengan human factor baik di perusahaan maupun organisasi manapun. 4. Reactive activity. Salah satu fungsi actuating yang paling utama yaitu mengubah rencana menjadi tindakan. Tanpa diarahkan, seseorang karyawan akan lebih pasif karena tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Melalui actuating, mereka dapat diarahkan menjadi lebih aktif, memberikan tenaga, pikiran, dan ide-idenya secara maksimal.
5. Executive function. Executive function adalah di mana bawahan menerima dan melaksanakan instruksi hanya ada batasannya. Fungsi manajemen actuating akan dijalankan oleh semua eksekutif atau semua manajer di semua tingkatan. 6. Delegated function. Delegated function ialah pengarahan yang langsung berhadapan dengan para bawahan. Sebagai seorang atasan harus bisa mengetahui perilaku setiap bawahannya. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya bisa dilakukan sehingga mereka harus bisa mengkondisikan perilaku bawahannya ke arah tujuan yang sudah direncanakan. Actuating adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian. Tujuannya untuk menciptakan kerjasama yang lebih efisien, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf, serta menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan, dan membuat organisasi berkembang secara dinamis. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam melakukan fungsi actuating. Di antaranya, yang pertama ada kepemimpinan, yang kedua moralitas, yang ketiga cara komunikasi, yang keempat insentif atau perangsang, berikutnya melakukan supervisi dan disiplin. Apabila semua hal tersebut terpenuhi, maka fungsi dari actuating itu sendiri akan dapat berjalan dengan baik. Namun, di balik berjalannya fungsi actuating, besar kemungkinan terdapat tantangan yang lebih bisa menghambat jalannya fungsi tersebut, yaitu tingkah laku orang-orang yang berbeda-beda, hubungan kerja yang berimbas konflik, kepemimpinan yang bermasalah, dan kemampuan komunikasi yang kurang. Oleh karena itu, agar fungsi dari actuating dapat berjalan, setiap pihak atas maupun pihak bawah harus saling berkomunikasi dan memahami untuk menjaga terjadinya kesalahpahaman dalam hubungan kerja sama dan memperkuat loyalitas terhadap pekerjaan dan tanggung jawab yang diemban, dan sadar akan tujuan yang ingin diraih dan hasil kerjasama tersebut. Sekian dari kelompok kami pamit undur diri. Tapi kalau maju saingannya teman sendiri. Aduh. Oke guys, saya Sahrudan. Memaksa kalian untuk nge-like video ini. Enggak guys, bercanda. Oke guys, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next time. Dua, moralitas diri. Ada slogan enggak? Aduh. Sakitnya. Jam tadi ada langsung dengan buka aja. 2 hours later. Jangan laju